menanyakan cara untuk menguji data primer dan sekunder menggunakan SPSS. Dan saya juga di sini tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Stati. Di sini saya akan menguji data primer dengan menggunakan uji validitas dan juga reliabilitas. Lalu juga saya akan menguji data sekunder juga dengan menggunakan analisis deskriptif. Saya Jarafina Pratama. Di sini saya akan menguji data sekunder, yaitu data dengan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Dan saya Permana, saya di sini akan menguji data sekunder dengan menggunakan uji autokorelasi, linearitas, regresi linear ganda, dan Bayesian determinasi. Saya Fitriana Gintasari. Saya akan menguji data sekunder dengan menggunakan uji hipotesis. Yang pertama uji simultan, yang kedua uji parsial, dan juga saya menguji koefisien korelasi. Selamat menyaksikan. Klik file lalu new data. Klik import data, lalu setelah itu Excel. Nah, setelah itu kita cari yang namanya data primer, yang data primernya. Nah, kita akan menguji yang X1 dulu. Oke. Nah, yang nomor satunya itu dihapus, lalu name-nya itu diganti ya. Ini juga dihapus. Yang ininya tuh harusnya skor. Nah, measure-nya diganti di ordinal semua, kecuali yang skor total, jadi tetap scale. Udah. Setelah itu analyze, lalu klik correlate, terus bivariate. Nah, semua diblok, lalu dipindahkan, terus klik OK. Di sini kita lihat skor totalnya. Nah, kita bandingkan dengan Airtable. Nah, Airtable-nya itu kita kan di 50 ya. Nah, itunya teh kuesionernya di sini ada harus lebih dari yang tadi. Nah, di sini kan lebih tuh 553. Jadi terus sig-nya juga, nilai sig-nya itu harus kurang dari 0,05 dan di sini disebut valid. Kalau begini, setelah itu kita akan menguji reliabilitas. Dipindahkan kecuali skor total tetap, terus klik statistik, lalu scale if item, klik continue. Oke. Nah,
kita lihat Cronbach alpha-nya itu kalau disebut reliable itu kalau lebih dari 0,60. Nah, di sini itu lebih. Jadi disebut apa sih, datanya itu reliable. Kita lanjut ke pengujian X2-nya. Uji validitas dan reliable X2-nya. Klik new, lalu data. Klik file, sama kayak tadi juga, terus import data, lalu cari datanya. Nah, di sini di worksheet-nya kita pilih yang X2. Seperti biasa, yang no-nya yang pertama di clear. Cuma diganti. Ini skor. Measure-nya juga diganti jadi ordinal, kecuali yang skor totalnya. Oke, kita langsung ke data view. Nah, langsung ke analyze, correlate, separate, blok semua pakai serial A. Oke. Nah, kita bandingkan ya R hitung sama R tabelnya, terus juga signya. R hitung itu harus R hitungnya itu harus lebih dari R tabel. Kita lihat R tabelnya. Nah, kuesioner kan 50. Kita lihat. Terus kita lihat juga yang R hitungnya. Tuh, di sini 0,279. Nah, di sini R hitungnya itu lebih dari R tabel dan C-nya itu juga kurang dari 0,05. Jadi disebut valid kalau gini ya. Nah, yang R hitungnya itu 0,721. Oke, kita langsung ke reliable. Pertama klik scale, lalu blok semua kecuali skor total. Statistik, terus scale, klik continue. Nah, kita lihat lagi Cronbach alpha-nya itu harus lebih dari 0,60. Di sini lebih. Jadi disebut data ini disebut data X2 ini disebut reliable karena Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60. Klik import data Excel. Klik primer. Nah, kita akan tinggal menguji yang Y-nya ya. Yang ini yang kinerja karyawan itu Y. Oke. Yang ininya dihapus, di clear. Ini juga dihapus.
Oke, ganti dulu. Nah, itu yang width itu juga bisa diganti sesuai kemauan kita, tapi saya akan tetap ini itu saja. Ini skor total. Ininya semua diganti ordinal ya. Ini sure. Oke, kita lihat di data view. Nah, ini udah ya. Lalu kita biasa klik wallet, terus semua di blok, pindah, lalu oke. Setelah itu kita lihat R hitung, kita bandingkan R hitung dan juga R tabelnya. Seperti biasa, R hitung harus lebih dari R tabel ya. Dilihat lagi, ini 07, yang kuesioner yang 50, di sini 0,279. Lalu di sini R tabelnya R hitungnya itu lebih ya, terus nilai signya juga harus kurang dari 0,5 disebut validitas. Sekarang kita reliabilitas scale, lalu semua di blok kecuali skor. Klik statistik, setelah itu scale. Oke. Nah, di sini current batch alpha-nya lebih dari 0,60. Di sini 819. Jadi disebut reliable. Klik Excel. Lalu cari data sekunder. Open. Oke. Nah, ini hapus, clear. Ini ganti menjadi nominal semua. Nah, ini juga bisa diganti ya, diubah-ubah gimana kita. Kita akan merubah jadi di tengah. Ini semua ganti jadi 2 desimalnya. Ini jadi kualitas SDM. Ini Y diganti juga. Nah, udah. Lalu kita langsung ke analyze, terus descriptive statistic. Klik ini.
lock semua. Lalu pindahkan. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini di sebelah kiri ada nama-namanya dari X1 sampai XY. Nah, di N itu ialah tabel untuk menunjukkan jumlah responden. Terus minimum itu untuk nilai terendah, lalu maksimum itu nilai tertinggi di setiap variabelnya. Nah, di min itu menunjukkan rata-rata responden. Nah, di standar yang standar deviation itu untuk menjelaskan seberapa beragam jawaban responden dan besarnya nilai jawaban responden yang bervariasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menguji data tersebut. Yang pertama menggunakan uji normalitas. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik file, lalu kita klik import data. Setelah itu kita pilih data tersebut kan dari Excel, jadi kita klik saja Excel, lalu pilih data apa yang mau kalian uji. Setelah itu kalian klik klik open. Setelah klik open, kalian klik off. Setelah datanya muncul, kita klik yang variable view. Nah, di variable view ini kita mengubah yang di measure jadi nominal semua. Setelah semuanya nominal, lalu kita klik yang tulisan nomor nih. Yang nomor ini kita hapus saja. Setelah itu desimalnya kita ubah menjadi 2 semua. Setelah desimalnya berubah menjadi 2 semua, lalu langkah selanjutnya yaitu yang wide. Wide-nya itu kita ubah menjadi 8 semua. Setelah wide-nya diubah, kita langsung saja praktek. Yang pertama, klik analyze dulu. Setelah klik analyze, kalian pilih regression. Setelah itu kalian pilih yang linear, lalu masukkan variabel-variabel tersebut. X1 dan X2 kita masukkan ke independent, dan yang Y kita masukkan ke dependent. Setelah data tersebut dimasukkan, lalu kita klik save, lalu checklist pada under standard digit di bagian ya yang itu. Setelah itu kalian klik OK, lalu langkah selanjutnya klik analyze. Setelah itu kalian klik analyze, lalu pilih yang non-parametric test. Di non-parametric ini kalian klik yang 1 min sampel KS yang itu. Lalu langkah selanjutnya masukkan yang undesired yang itu ke bagian variable list, lalu kalian pencet OK, dan ya hasilnya akan muncul. Dan di sini asimsignya itu 200 ya. Pada output Kolmogorov-Smirnov ini kan terdistribusi normal jika asimsignya lebih dari 0,05, dan di sini asimsignya yaitu 0,200. Jadi data yang kami uji itu terdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada di uji multikolinearitas. Langsung saja, yang pertama kita klik analyze, lalu
klik regression dan klik lagi linear. Lalu kita reset dulu dan masukkan kualitas SDM ke variabel independen dan profesionalisme juga ke variabel independen, dan kinerja karyawan di variabel dependen. Lalu selanjutnya klik statistik dan checklist di bagian collinearity diagnostic yang itu. Lalu klik continue dan setelah itu klik OK. Dan hasilnya ada yang koefisien dan nilai toleransinya di sini 0,994 dan nilai VVIP-nya di sini 1,006. Nah, pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai toleransinya dari variabel kualitas SDM atau X1 dan profesionalisme kerja atau X2 adalah sebesar 0,994, lebih besar dari 0,1, dan nilai VVIP-nya yaitu 1,006 lebih kecil dari 10. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi sempurna antar variabel bebas kualitas SDM dan profesionalisme kerja, atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Langsung aja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, klik analyze, lalu klik regression, lalu pilih linear, dan seperti biasa masukkan variabel yang kualitas SDM kita masukkan ke independen dan profesionalisme juga ke independen, lalu yang kinerja karyawan kita masukkan ke dependen. Setelah itu klik plot, lalu pilih yang expressed itu kita masukkan ke variabel Y, dan Z-fred dimasukkan ke variabel X. Lalu klik continue, dan langkah selanjutnya klik save, lalu di checklist bagian unstandardized di yang residual. Setelah itu klik continue dan langsung klik OK. Dan di sini akan langsung muncul scatter plot. Nah, scatter plotnya ada. Lalu langkah selanjutnya kita langsung ke transform. Klik transform, lalu yang compute variable. Setelah yang itu kita ke bagian ABS res. Kita ketikkan dulu ABS res di target variable ABS underscore res, lalu setelah itu klik 2 kali yang all, lalu klik yang ABS, nah klik 2 kali, lalu klik yang unstandardized, diklik, lalu klik OK. Dan setelah itu akan muncul hasilnya. Lalu setelah itu klik analyze dan regression, lalu klik lagi linear, dan setelah itu masukkan yang ABS res ke variabel dependent dan masukkan kualitas SDM dan profesionalisme ke independen. Setelah itu kalian klik OK, dan di sini hasilnya sig-nya itu 452. Terdistribusi normal karena asim sig-nya lebih besar dari 5%. Dan ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Saya di sini akan menguji data dengan uji autokolerasi.
dan linearitas dan regresi linear berganda dan koefisien determinasi. Pertama saya akan menggunakan uji autokolerasi. Pertama-tama kita pindahkan dulu datanya ke dalam SPSS. Nah, kita klik, kita pindahkan. Nah, kita ke variabel PU dulu dan kita ganti namanya menjadi X1 dan ini kita ganti menjadi X2 dan ini menjadi Y. Nah, kita di sini ke data view lagi, klik analyze, ke regression linear. Nah, di sini kita pindahkan Y ke dependent dan X ke independent. Kita klik statistik, Darwin Watson, continue, oke. Nah, di sini Darwin Watson-nya itu 1984 ini di antara 1,6148 dan 23852. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokolerasi. Nah, selanjutnya itu mencari linearitas. Kita klik analisis lagi, kita compare means. Nah, kita pindahkan Y ke dependent dan X ke independent. Kita klik option, test for linearity, continue, oke. Bawah. Nah, di sini itu di ANOVA tabel di deviation from linearity signya itu 190. Jika nilainya lebih dari 0,05 maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Jika kalau kurang dari 0,05 maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat linearitas. Di sini berarti itu memenuhi syarat lah. Selanjutnya itu kita mencari regresi linear berganda. Kita klik analisis lagi, kita ke regression, ke linear. Nah, kita pencet statistik, klik dulu ininya, continue, dan oke. Nah, kita ke tabel koefisien. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel koefisien regresi linear berganda ini, teman-teman bisa lihat di tabel B. Cukup menambahkan konstanta X1 sebagai kualitas SDM dan X2 sebagai profesionalisme. Nah, teman-teman cuma menambahkan ketiga ini untuk menghasilkan jumlahnya untuk dari tabel koefisien regresi linear berganda ini. Dan selanjutnya itu kita mencari koefisien determinasi. Kita ke regression lagi, ke linear, ke statistik, ke continue, dan oke. Nah, di koefisien determinasi ini cukup samalah mencarinya seperti regresi linear berganda. Cuman di koefisien determinasi ini kita fokuskan ke model summary. Di model summary ini kita cukup menjumlahkan lah, yaitu adjusted R square-nya dikali 100%, yang berarti itu 0,864 kali 100%. Sama dengan 86,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 8,4% ini variabel Y dipengaruhi oleh variabel X yang diteliti, sedangkan sisanya sebesar 13,6% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Saya Fitriana Yunirasari. Saya akan melakukan penelitian data sekunder menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis ada dua tahapan pengujian. Yang pertama uji simultan atau uji F, di mana untuk menguji
apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Yang kedua, uji parsial atau uji T untuk menguji apakah masing-masing variabel berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Dan juga saya akan menguji koefisien korelasi, di mana untuk menguji tingkat keeratan antara hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk pengujian pertama, saya akan menguji simultan atau uji F. Saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu ke dalam SPSS dengan cara klik file, import data. Karena datanya ada di Excel, saya pilih Excel. Lalu saya akan pilih data yang akan saya uji, klik open. Jika sudah benar, klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa datanya sudah masuk dan saya akan mengeditnya di variable view. Untuk nomor saya akan hapus karena ini tidak akan masuk ke tahap pengujian. Untuk nama variabel pertama atau independen itu dinamai dengan kualitas SDM. X2-nya profesionalisme kerja. Dan dependen dinamai dengan kinerja karyawan. Pada desimal, saya ubah menjadi 2 semua. Dan ukuran saya ubah menjadi 8. Pada ligand, ini opsional, tetapi saya akan ubah menjadi center. Dan measure, saya akan ubah menjadi nominal. Jika sudah pada tahap penelitian, langsung saja ke tahap pengujiannya, klik analyze, regression, linear, masukkan variabel independen ke independen dan variabel dependen ke dependen. Jika sudah, klik OK. Untuk melihat hasilnya, untuk uji F pada tabel ANOVA ini, dan dilihat dari F hitungnya senilai 140,643 dan kita bandingkan dengan F tabelnya. Untuk mencari N2-nya dengan cara mengurangi antara jumlah responden dengan jumlah variabel, maka 45 dikurangi 3 hasilnya 42, maka N2-nya 42, dan untuk N1-nya dilihat dari jumlah variabel independen. Saya mempunyai 2, maka 2. Maka F tabelnya senilai 3,22. Kita bandingkan kembali dengan F hitungnya. Di sini dinyatakan bahwa F hitungnya senilai 140,643 lebih besar dari F tabel yang senilai 3,22. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Baik, langsung saja ke tahap selanjutnya, pengujian selanjutnya, yaitu uji parsial atau uji T. Bisa dilihat dari tabel koefisien ini dan dilihat dari T hitungnya. Yang pertama, saya akan membandingkan antara X1 dulu, yaitu kualitas SDM, dengan T tabelnya. Untuk T hitung dari kualitas SDM ini 2,797 dan T tabelnya senilai. Untuk DF-nya ini sama seperti yang awal, mencarinya dengan mengurangi antara jumlah responden dikurangi dengan jumlah variabel. Tadi hasilnya 42. Untuk signifikansinya, saya memilih 5% atau 0,05. Karena ini hubungan dua arah, maka 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Maka untuk signifikansinya di sebelah sini, dan kita mencari tabel T-nya itu berapa, itu senilai 2,01808, dan kita bandingkan dengan T hitungnya. Nah, di sini kita akan bandingkan bahwa
Maka kesimpulannya, T hitung yang senilai 2,797 lebih besar dari T tabel yang senilai 2,01808. Jadi kesimpulannya, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan untuk variabel independen kedua yaitu profesionalisme kerja, kita bandingkan kembali sama kayak tabelnya, yaitu hitungnya senilai 16,280 dengan T tabelnya tadi 2,01808. Maka dapat simpulkan bahwa T hitungnya senilai 16,280 lebih besar dari T tabel yang senilai 2,01808. Jadi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Baik, saya akan lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu koefisien korelasi dengan cara klik analyze, klik correlate, lalu klik bivariate. Pindahkan semua variabelnya ke variables, lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya lihat di tabel correlation. Untuk hasilnya yaitu kualitas SDM matrix 1 memiliki nilai korelasinya 0,224 dengan nilai sig 0,139. Maka artinya hubungannya itu lemah dan tidak signifikan karena nilai signya lebih dari 0,05. Untuk X2-nya yaitu profesionalisme kerja memiliki nilai korelasi 0,920 dengan nilai sig 0,000. Artinya hubungannya itu kuat dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai signya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme kerja mempunyai hubungan lebih erat terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan kualitas SDM. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.